Salam dalam damai kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan menjelang mengakhiri bulan Februari yang selalu dikenal sebagai bulan kasih sayang. Padahal kita tahu bahwa kasih sayang Tuhan itu setiap hari ada. Namun tetap kita belajar sampai sejauh ini bagaimana kasih sayang kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami mengatakan bahwa kami mengasihi Engkau. Tetapi dalam praktek kehidupan kami, seringkali wujud kasih itu tidak nampak. Oleh karena itu ampunilah kami. Sekarang biarlah kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman sehingga kami boleh menyatakan kasih kami kepada Engkau melalui keseluruhan hidup kami. Terangi kami dengan karya Roh Kudus-Mu. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca, memberitakan firman kebenaran. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, biasanya tanggal 14 Februari dikenal sebagai Hari Kasih Sayang. Ada bunga-bunga, ada coklat yang enak, dan macam-macam. Nah, di situ mau mengingatkan bahwa hari itu adalah hari untuk mengingat kembali kasih sayang seseorang kepada kita dan mengingatkan kita juga mengasihi seseorang atau banyak orang di sekitar kita. Ya, sebetulnya ada baiknya juga untuk mengingatkan kasih karena praktek kehidupan seringkali sudah melupakan kasih. Hari ulang tahun pasangan lupa, hari ulang tahun keluarga lupa, orang tua lupa, dan sebagainya. Jadi seolah-olah kurang perhatian. Nah, kalau diingatkan sekedar peringatan ya okelah, supaya kita itu mengingat kembali ada orang yang mengasihi kita dan kita juga dikasihi atau bisa mengasihi banyak orang. Lalu kita mengingat bahwa kehidupan kita ini bukan sekedar di antara sesama, tapi ada Tuhan yang hidup. Lalu kita diingatkan bahwa kasih Allah kepada kita sangat besar. Bahkan Dia sudah membeli hidup kita melalui putranya. Lalu wujud kasih kita kepada Allah di dalam Yesus itu seperti apa? Apakah cukup dengan tiap hari kita berdoa, mengucap syukur, tetapi juga tetap diembel-embeli dengan permintaan-permintaan yang cukup panjang. Ucap syukurnya sedikit, lalu permintaannya panjang gitu ya. Nah, itu mau menunjukkan kita mengasihi Allah atau kita sekedar membutuhkan Allah sebagai pemuas hawa nafsu. Dalam hal inilah kita mau belajar, firman Tuhan mengatakan bagaimana kita itu harus hidup sebagai orang-orang yang mengasihi Allah dengan cinta kasih yang besar. Muliakanlah Tuhan di dalam kehidupanmu dengan seluruh tubuhmu. Jadi tubuh itu bukan cuma yang kelihatan ya, tapi yang tidak kelihatan itu pikiran, hati, jiwa, itu juga termasuk kehidupan di dalam tubuh. Bahkan seluruh anggota tubuh kita, apakah memuliakan nama Tuhan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam satu pesta, ya, pesta itu yang biasa duduk di meja bundar itu ya, ada 6 anak muda sudah duduk di meja itu. Lalu datang sepasang suami istri sudah setengah bayar. Awalnya anak muda itu juga kaget, lah kok temannya di sini orang tua. Tapi orang tua itu juga awalnya bingung, cuma karena ditempatkan di situ oleh penerima tamu ya akhirnya duduk. Dan orang tua itu menganggukkan kepala, mengajak senyum kepada anak-anak muda. Ada yang membalas, ada yang cuek. Ada yang cuma lihat saja begitu. Terus ketawa dengan teman-temannya. Tapi ada juga anak muda yang senyum, menyapa, lalu mempersilahkan kedua orang tua ini duduk dengan baik. Mari silakan om dan tante. Nah, kemudian sewaktu pesta berjalan, ada minuman keluar, makanan kecil keluar, dan sebagainya itu. Acara demi acara. Sampai akhirnya makanan utama keluar. Tanpa sopan santun. Beberapa anak muda itu langsung ngambil makanan itu.
Ada dua temannya yang sejak tadi menyapa kedua orang tua itu hanya diam saja. Setelah temannya yang 4 ini ngambil, lalu piring itu ditarik, diberikan kepada orang tua. Mari, om dan tante ambil dulu. Teman yang lain malah mentertawakan. Alah, jangan sok jadi pendeta gitu ya, jangan sok baik. Nah, tetapi om dan tante itu mengatakan silakan anak dulu saja. Silakan nak, kamu dulu sama dengan teman-temanmu. Tapi dua anak ini berkeras mengatakan, enggak, mari om dan tante dulu. Akhirnya bapak dan ibu itu ngambil, lalu baru sisanya kedua anak muda yang tadi. Selesai makanan pertama biasanya kan ada jeda waktu. Mereka ngobrol. Anak muda itu menyapa om dan tante itu dari mana dan sebagainya. Lalu bapak ibu ini juga menyaut dengan sopan, dengan gembira, dengan baik perkataan atau pertanyaan anak muda tadi. Nah, dalam percakapan itu, ya mereka bicara biasa saja. Om dan tante ini juga tidak mengungkapkan jati diri yang sesungguhnya siapa. Cuma mereka katakan memang mereka datang dari luar kota karena mereka diundang oleh orang tua mempelai. Ya, salah satu dari orang tua mempelai. Ketika makanan kedua datang, akhirnya anak muda yang lain itu mulai merasa sungkan. Mereka ikut-ikutan yang baik hati. Mari silakan om dan tante dulu. Om dan tante itu akhirnya ya mengambil makanan lebih dulu, lalu anak-anak muda. Dan ternyata alangkah terkejutnya si om dan tante ini begitu dibagi langsung dihabiskan. Wah, mereka juga kaget om dan tante ini. Padahal mereka pikir ya mereka ambil secukupnya, kalau sisa nanti mau ambil lagi gitu ya. Ternyata udah habis. Ya sudah, mereka hanya tersenyum saja. Tiba-tiba ada salah seorang anggota I.O. bilang gini, Pak, siap ya nanti dipanggil foto. Lalu seperti biasa ya, MC itu mengumumkan siapa saja yang akan difoto. Ya, beberapa di antara anak muda itu mendengar ada sebutan nama bapak ibu dari kota lain, ternyata mereka adalah pemilik usaha besar. Dan tidak diduga bahwa om dan tante itulah yang disebut. Ketika nama itu disebut dan om dan tante itu berdiri maju, wah mereka kaget semua. Lalu di antara mereka berbisik-bisik dan mengatakan, wah silahkan nih, ternyata itu orang besar ya, kita nyepeleknya loh, kita ini gimana sih ya, wah untungnya itu yang calon pendeta katanya ya. Mereka sudah berbaik hati, padahal dua anak muda yang baik ini bukan calon pendeta, mereka juga sudah kerja ya. Nah akhirnya ya sudah, selesai foto, baru yang lain itu berbaik-baik bermuka manis, tanya-tanya. Lalu yang dua itu bertanya, oh ternyata bapak ibu ini pemilik perusahaan ini ya. Katanya kalau mau kerja di sana itu susah sekali ya. Tapi saya dengar lagi kalau sudah kerja di tempat perusahaan itu nggak ada yang mau keluar. Karena mereka merasa nyaman, merasa baik gitu ya, diperhatikan dengan sungguh. Sampai rebutan kursi kosong itu. Nah, kalau ada yang satu keluar, wah langsung rebutan. Tapi tesnya juga susah sekali. Om dan tante itu hanya tersenyum dan mengatakan sebetulnya tidak susah. Syarat di tempat kami bekerja itu cuma satu. Dalam wawancara, dalam tes psikotes atau apapun akan dinilai. Apakah calon karyawan itu mengasihi Tuhan atau tidak. Apapun agamanya. Tetapi yang kami tuntut adalah betul-betul orang itu mengasihi Tuhan. Nanti dari hasil psikotes kelihatan ya, kepalsuan atau kejujuran. Kenapa di tempat kami tidak ada yang keluar sebelum pensiun? Karena kami selalu tekankan, pekerjaan itu harus dilakukan dengan mengasihi Tuhan dan itu harus nampak dalam hidupmu hari lepas hari. Kesopanan, tata krama, kerajinan, lalu kejujuran, dan lain-lain itu harus nampak. 4 pemuda yang tadi ketawa-ketawa itu cuma bisa diam. Mereka terpukul. Padahal mereka katakan dengan jujur sebetulnya 6 pemuda itu kalau ada kesempatan pengen pindah ke perusahaan yang besar tadi. Yang memperlakukan karyawannya dengan sangat baik dan terkenal. Terkenal karena kebaikannya, nggak ada orang yang keluar sebelum pensiun. Nggak mau keluar, nggak mau pindah.
karena jenjang karier itu selalu diperhatikan, yang layak untuk naik jabatan juga selalu diperhatikan. Lalu pemilik itu menganggap mereka sebagai kawan, sebagai keluarga, sehingga kerasan sekali kerja di situ. Padahal perusahaan itu dikatakan cukup besar. Ya. Nah, setelah Om itu mengatakan demikian, mereka hanya diam. Lalu yang terjadi adalah makannya agak sedikit berbeda. Tadi dihabiskan, lalu sekarang ya mereka agak sedikit malu-malu ya dan sebagainya. Tetapi yang menarik adalah ini, bagaimana perusahaan ini atau Om dan Tante itu menerapkan perkataan, aku hanya menerima karyawan yang mengasihi Tuhan dengan seluruh hidupnya, hatinya, ya, tubuhnya, bukan cuma pikirannya, tapi bagaimana perilakunya. Bukan cuma perilakunya, tapi bagaimana persembahannya juga. Sebab orang yang mengasihi Tuhan, mereka semua terlibat di dalam satu kehidupan utuh. Perilaku, tutur kata, pola pikir, persembahan, pelayanan, terwujud melalui kehidupan. Nah, oleh karena itulah kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau ada orang yang bisa mengasihi Tuhan, maka dia akan menikmati. Om dan Tante ini memberi pekerjaan yang baik dan diperhatikan. Karena orang ini mengasihi Tuhan. Kalau kita banyak menuntut ini dan itu, lalu mengatakan, oh bosnya begini dan begitu, selalu menyalahkan orang lain. Mari kita koreksi. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita? Tubuh kita, pikiran, hati, akal budi, tutur kata, pelayanan, persembahan, apakah semua sudah memuliakan Tuhan? Atau justru kita ini hanya memikirkan bagaimana kita bisa hidup senang, ya, bisa punya uang banyak, bisa beli ini dan itu semua kita minta dari Tuhan. Tetapi ungkapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan tidak ada. Diajak pelayanan, susahnya bukan main, gak punya waktu. Ya. Lebih suka untuk dikerjakan atau mengerjakan hal-hal yang lain. Diminta persembahan juga mengatakan gak punya uang. Diminta waktunya untuk berpikir, mengatakan tidak punya waktu untuk pelayanan. Dan masih banyak hal yang lain. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan? Kita menuntut Tuhan mengasihi kita. Tetapi wujud kasih kita kepada Tuhan sangat-sangat sedikit. Oleh karena itu, ada baiknya seperti tadi saya katakan, ada hari kasih sayang. Mengingatkan pada kita bahwa kita ini adalah orang yang sudah dibeli, sudah dibayar, dan seluruh hidup kita milik Tuhan. Oleh karena itu mari kita mempergunakan kehidupan ini dengan segala yang Tuhan miliki, yaitu kehidupan kita. Kita persembahkan sebagai kasih sayang kita kepada Tuhan. Dan kita akan lanjutkan kehidupan hari ini dan hari esok di dalam mengasihi Tuhan, sebab hidup kita ini adalah kitab yang terbuka. Dilihat oleh banyak orang, apa sungguh kita mengasihi Tuhan atau tidak? Biarlah orang lain tahu bahwa kita mengasihi Tuhan melalui sikap hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami berpikir bahwa hidup kami akan menjadi senang karena kami pengikut Engkau. Apa saja yang kami inginkan, Engkau berikan. Tetapi sedikit sekali yang bisa kami berikan sebagai wujud kasih kami kepada Engkau. Ampunilah kami. Biarlah sekarang kami berpikir keras, membagi waktu untuk kami juga boleh menyatakan cinta kasih kami kepada Yesus. Melalui gereja Tuhan, melalui pelayanan, melalui persembahan, melalui banyak hal, kami boleh membangun tubuh Kristus. Sebab tubuh kami ini adalah milik Engkau. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.